Tiga. Winda tuh sabar dong, sabar. Bisa begitu udah. Ini punya aku. Bisa aku tuh nyusunnya. Bisa loh, ngece banget kan. Karena nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ciroy Bunga Savitri, hadir Bu. Debbie Musliatul, hadir Bu. Renata Puspa Kartika, hadir Bu. Diva Widya Saputri, hadir Bu. Fatku Rahman, Hadir, Bu. Irma Febriani, hadir Bu. Irfan Firmansyah, Hadir, Bu. Karisma Eka Saputra, Nabila Rifda Firdaus, hadir Bu. Octavia Areta Disen Putri, Pranata Bima Dwi Pangestu, Rafika Inka Sapitri, hadir Bu. Rika Dwi Astuti, hadir Bu. Sekar Arum Resti Anjani, hadir Bu. Seli Musafina, hadir Bu. Sri Ayu Indrawati, hadir Bu. Tina Afriani, hadir Bu. Tri Nurwani, hadir Bu. Winda Saputri, hadir Bu. Yesa Apriani Nur Asih, hadir Bu. Ya, terima kasih hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini kita coba pemanasan terlebih dahulu. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri di tempat masing-masing. Ya. Kita akan melakukan pemanasan dengan cara tepuk tangan. Ya, jadi menurut medis tepuk tangan itu sehat ya. Jadi kita coba tepuk tangannya mengikuti aba-aba ibu ya. Jadi anggap saja kita sedang bermain kecil-kecilan ya. Oke. Coba kalau ibu bilang tepuk tunggal sekali. Kalau ibu bilang tepuk double 2 kali. Kalau triple 3 kali. Kalau tepuk tunggul berarti tidak ada tepukan. Paham ya? Paham. Oke. Kita mulai. Tepuk tunggal. 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 Tunggul. Oh. Ya, oke. Kita cek konsentrasi ya. Coba masih fokus nggak di pagi hari ini? Tepuk tunggal.
kita menjadi lebih segar. Oke anak-anak, kita akan membahas pelajaran hari ini. Coba sebelum kita melanjutkan pelajaran, oke silakan dipersiapkan bukunya, buku catatan, alat tulis silakan dipersiapkan semuanya. Sebelum kita mulai belajar, harus dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah? Oke, silakan. Ya, seperti biasa dalam proses pembelajaran, Ibu selalu melakukan penilaian ya, penilaian bagaimana keaktifan kalian dalam bertanya, menjawab ya. Jadi dari pertemuan minggu lalu keaktifannya mungkin masih perlu ditingkatkan ya. Jadi hari ini coba ditingkatkan keaktifannya kembali. Oke, kita kembali ke depan. Nah, masih ingatkah Ananda persamaan kontinuitas yang persamaan yang pertemuan minggu lalu? Masih ingat? Oke. Bagaimana hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran fluida pada penampang? Siapa yang menjawab? Oke, Nabila Rida, silakan Nabila. Semakin kecil luas penampang, maka kecepatan fluida yang keluar akan semakin besar. Oke. Pertanyaan dijawab oleh Nabila. Baik, bagus Nabila, terima kasih ya. Kemudian kita akan mencoba membahas yang hari ini ya. Nah, Ibu ingin bertanya lagi. Tadi pertanyaannya yang pertama sudah dijawab oleh Nabila, bagus. Pertanyaan yang kedua, kira-kira kalau yang kemarin kita cobakan itu, yang video kemarin orang menyiram bunga ya, masih ingat? Iya. Kalau misalnya orang tersebut akan menyiram dengan jarak yang jauh, apa yang dilakukan? Memperkecil luas penampang. Memperkecil luas penampang dengan cara Pijat. dipijat atau dipencet ujungnya sehingga luasnya menjadi semakin kecil ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, apabila air yang mengalir itu mengalami perbedaan ketinggian, ya. Jadi mengapa air yang mengalir melalui pipa dari lantai dasar dapat mengalir menuju ketinggian tertentu? Kalau misalnya ada air nih, air kita letakkan di ember, kita siramkan ke lantai, bisa dia naik? Tidak bisa. Tapi kenapa kalau kita menggunakan pipa yang di lantai dasar ini ke lantai 2 atau seterusnya itu bisa mengalir? Nah, siapa yang akan menjawab ini? Yang akan memberikan jawabannya siapa? Coba pertanyaan yang ini. Mengapa air yang mengalir melalui pipa dari lantai dasar dapat mengalir menuju ketinggian tertentu? Kira-kira menurut pendapat kalian apa? Mbak, ada yang menjawab? Oke, Yesa, coba apa? Air mengalir melalui pipa dari lantai dasar dapat mengalir menuju ketinggian tertentu itu karena pada karena luas penampang yang jauh lebih besar, dia akan menghasilkan luas penampang yang lebih besar akan menghasilkan kecepatan yang jauh lebih cepat, Bu. Salah, Bu. Ya, coba mau ulangi. Oke, coba. Gak apa-apa. Kan kalau kita menjawab itu gak harus benar. Nah, diulangi kalau merasa kurang tepat. Ya. Gini, Bu. Semakin besar luas penampang, maka kecepatannya itu akan semakin kecil. Ya. Jadi untuk begitu juga sebaliknya. Ya. Semakin kecil luas penampang, maka kecepatannya akan semakin laju, semakin besar. Oh iya, terima kasih ya. Itu mencoba jawaban yang dicoba. Ya, itu namanya hipotesis ya, jawaban sementara. Coba ada lagi kira-kira yang mencoba kenapa sih air itu dapat mengalir dari lantai dasar ini? Kalau ada rumah, mungkin rumah kalian ada yang tingkat, mungkin di sebuah penginapan, hotel dan lain-lain, itu air mengalir dari lantai dasar ke lantai yang atasnya atau bahkan atasnya lagi. Nah, ya coba Ivan mencoba menjawab apa menurut Ivan? Karena air yang
dari bawah ke atas itu karena dia mendapatkan tekanan yang lebih besar di bawah daripada tekanan yang di atas, sehingga air itu dapat melaju ke atas melalui sebuah pipa. Oke, bagus ya. Ini hipotesis dari Irfan. Nah, hipotesis yang kalian ajukan tadi itu akan kita pelajari di hari ini. Ya, kenapa sih penyebabnya? Kenapa air itu dapat mengalir dari lantai dasar ke lantai berikutnya? Nanti kalian akan tahu jawabannya. Oke, tujuan pelajaran kita hari ini, ya, tujuan pelajaran kita hari ini ada beberapa. Yang pertama, menentukan persamaan Bernoulli dengan benar. Ya, nanti melalui kegiatan literasi, diskusi, kalian dapat menentukan persamaan Bernoulli. Yang kedua, menerapkan persamaan Bernoulli pada perhitungan fisika dengan baik. Kemarin kita membahas persamaan kontinuitas. Hari ini kita coba membahas persamaan Bernoulli. Yang ketiga, membedakan persamaan Bernoulli pada fluida diam dan bergerak. Yang keempat, menganalisis penerapan persamaan Bernoulli pada produk teknologi. Ya, jadi apa sih penerapan teknologi dari persamaan Bernoulli? Untuk apa kita membahas persamaan Bernoulli? Lalu apa manfaatnya? Ya. Kemudian mempresentasikan hasil pengamatan tentang percobaan sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida dan makna fisiknya melalui virtual lab. Ya, jadi hari ini kita tidak melakukan praktikum secara langsung seperti minggu lalu. Kita akan mencoba melakukan praktikum maya. Apakah HP-nya sudah dibawa? Oh ya, ya. Terima kasih. Nah, ini adalah gambar-gambar. Coba ini. Ini gambar apa saja ini? Ini gambar apa? Pesawat ya. Tidak mungkin tidak tahu ini gambar pesawat. Kemudian yang di bawahnya obat penyemprot nyamuk. Ya, bagus. Nah, ini yang dua ini mungkin yang tidak biasa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu akan membagikan dulu materi ya, materi ajaran ini. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu akan coba memberikan soal. Ya, soal ini adalah soal pretest. Seperti pada pertemuan yang lalu, kita pretest lagi. Ya, silakan disiapkan pena dan kertas 1 lembar. Kertas 1 lembar. Ditulis nama. Kita coba pretest dulu sebentar. Oke, silakan tulis nama. Nama, kelas. Ini kelompok 1 ya. Nah, coba silakan jawab soal itu semampunya. Ibu ingin melihat kemampuan awal kalian dulu tentang materi ini. Silakan dibagi ya. Dibuat nama, kelas, dan tanggal hari ini. Pretest. Coba Ibu berikan waktu 10 menit ya, 10 menit. Silakan dikerjakan semampunya. Saja ya.
Nah, silakan dikerjakan semuanya. Coba.
Kerjakan sesuai kemampuan. tinggal 1 menit ya. Coba dikerjakan dengan baik. Waktu tersisa tinggal 1 menit. Oke, waktu sudah habis. Sudah habis, silahkan dikumpulkan. Tolong Fatkur Rahman bantu Ibu kumpulkan pekerjaan kawan-kawannya. Diambil di mejanya kawan-kawannya itu. Nah, silakan kumpul. Oke. Nah, ada habis waktunya.
materi kita hari ini. Perhatikan gambar di bawah ini, tadi sudah disebutkan gambar-gambarnya. Oh ya, untuk proyek, tugas proyek yang Ibu berikan minggu lalu membuat model kaki air. Nah, coba Ibu minta masing-masing kelompok menjelaskan sudah sampai mana, apa bahannya sudah dikumpulkan, apa sudah mulai dirangkai, kemudian apa kesulitannya. Coba dikemukakan dulu dari kelompok 1 ya, tugasnya itu dikumpul di depan. Nah, jadi harus sudah ada yang dikerjakan gitu ya. Oke, silakan kelompok 1. Bagaimana apanya? Sudah sampai mana persiapannya kelompok 1? Sudah sampai galon bersih sudah tinggal Membersihkan. Berarti apanya? Galonnya sudah ada? Galonnya sudah ada. Besinya? Besinya sudah ada. Oke. Tinggal merangkainya. Oke. Jangan lupa di apa ya? Di video ya. Di video apanya. Kemudian foto-fotonya juga. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Persiapannya udah ada, semua bahan-bahannya udah ada, tinggal merakit sama warnanya. Mau merakit ya. Bahannya sudah terkumpul. Oke. Dan jangan lupa didokumentasikan ya. Nah, untuk membuat laporannya. Kelompok 3 bagaimana persiapannya? Bahan-bahannya udah ada, Bu, tinggal dirakit sama pasang itu keran. Pasang keran ya. Oke, bahannya sudah terkumpul, alhamdulillah. Kelompok 4 bagaimana? Bahan-bahannya udah terkumpul, tinggal merakit doang. Oh, tinggal merakit juga. Oke, terima kasih ya sudah mempersiapkan tugas proyek yang diberikan. Jadi tugas proyek itu memang harus diangsur-angsur mengerjakannya ya, dan jangan lupa mendokumentasikan, ada video, kemudian ada juga foto-fotonya untuk dibuatkan ke dalam laporan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dari gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut muncullah pertanyaan. Tadi ada pesawat dan aplikasi yang lain. Bagaimana pesawat dapat terbang? Coba pernah nggak sih kita terpikir dalam pikiran kalian itu bagaimana sih pesawat itu dapat terbang? Coba. Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Oh, Yesa, silakan Yesa. Pesawat dapat terbang itu karena perbedaan pada tekanannya, Bu. Perbedaan pada tekanan. Oke. Ada lagi? Oh, belum selesai. Silakan lanjutkan Yesa. Silakan lanjutkan. Oke. Tekanan pada bawah sayap itu jauh lebih besar daripada tekanan yang di atas, sehingga menimbulkan gaya angkat sehingga pesawat tersebut dapat terbang. Oke, jadi karena adanya gaya angkat pesawat itu disebabkan perbedaan tekanan sayap pesawat gitu ya? Oke. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang pertanyaan berikutnya, bagaimana proses aplikasi alat-alat yang terdapat pada gambar di atas? Proses aplikasinya, coba ada nggak yang ingin memberikan pendapat gitu, argumen? Coba. Ada? Siapa ada yang dari alat-alat ini? Bagaimana sih kira-kira? Tadi kan pesawat sudah sudah Yesa sudah memberikan argumennya. Coba kalau alat yang lain, menurut kalian ini alat yang lain apa sih? Coba ada yang pernah tahu atau di buku paketnya ada itu gambar apa dan gunanya untuk apa? Coba ada yang mau mencoba memberikan tanggapan? Ya, Irfan, silakan. Saat menyemprot atau menekan penyemprot obat nyamuk ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya tekanan dan cairan di bawah semakin tinggi. Hal ini mampu mendorong cairan bergerak ke atas melalui selang parfum yang ada di dalam tabung. Oke. Ada lagi Irfan? Udah. Coba ada lagi yang lain. Coba yang dua ini alat apa kira-kira? Ada nggak lihat di buku paketnya Bapak? Oke, Debbie silakan. Yang dipakai itu alat yang digunakan untuk mengukur gas di dalam air. Mengukur gas, maksudnya diukur apanya? Gas yang ada, Kecepatannya ya. kecepatan gasnya, Bu, atau Ya. kelajuan gas di dalam Ya, kecepatan gas ya atau fluida. Iya. Oke, terima kasih. Kalau di bawahnya tahu apa?
ya. Untuk apa kira-kira, mungkin ada di buku yang bisa disampaikan? Ini tadi mengukur kecepatan aliran fluida ya. Oke, baik. Tidak apa-apa, nanti yang lainnya kita coba mencari jawabannya. Ini kebetulan Ibu ada materi yang sudah Ibu susun, masing-masing kelompok mendapatkan satu ya. Silahkan dibaca nanti. Di sini nanti juga ada tambahan. Ini tambahan dari buku paket yang kalian miliki. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jawabannya masih kosong ya. Oke. Nah, diskusi kelompok. Ya, jadi ada beberapa hal yang kita bahas tadi. Kita mungkin sudah ada jawabannya, sebagian belum, atau jawaban yang ada mungkin belum lengkap. Nah, jadi kita diskusikanlah bagaimana proses-proses yang ada. Nah, dalam diskusi ini ada LKPD. Ya. Di sini kalian akan mengerjakan LKPD. Oke, bagikan saja. Oke, 5. Kelompok 4 ya, ini kelompok 3. Oke, silahkan dibaca-baca yang bagian sudah menerima LKPD-nya. 5, ini kelompok 1, 5. Oke, kasih. Ya, silakan dibuka. Bacalah prosedur LKPD yang sudah dibagikan. Bacalah materi yang tersedia, ya, materi dari buku paket atau dari materi yang Ibu berikan tadi. Tambahannya, isilah pertanyaan pada LKPD sesuai petunjuk. Kemudian buatlah kesimpulan atas kegiatan literasi dan diskusi. Oke. Sekarang coba keluarkan HP-nya. Silakan kalian coba jalankan aplikasi ini. Ini aplikasinya. Silakan dijalankan. Ini kan LKPD-nya sudah ada, Ibu kirim di grup. Coba itu langsung aja diambil ininya, linknya ini, langsung dijalankan. Oke, coba silahkan. Oh, ada LKPD-nya, bisa kita buka di sini ya. LKPD. Oke. Nah, ini. Nah, tujuan dari LKPD kita ini ada indikatornya adalah menganalisis ya, menganalisis yang ketiga, yang pertama menentukan besaran-besaran fisika terkait persamaan Bernoulli, yang kedua menerapkan persamaan Bernoulli pada perhitungan fisika, yang ketiga menganalisis pengaruh tinggi dan luas penampang pada penerapan persamaan Bernoulli menggunakan virtual lab. Nah, ini dicoba dulu, dicoba ya, kemudian silahkan dijalankan. Memang agak lama ya, memang agak lama. Nah, nanti jadinya ini ya, tampilannya begini. Apakah sudah ada yang seperti ini? Belum ya? Belum. Itu aplikasi yang bisa dijalankan. Kalau sudah berhasil nantinya seperti itu. Coba lama-lama. Ada HP-nya yang kecepatannya agak bagus, 1 orang atau 2 orang gitu misalnya. Nah, yang lain mungkin mencoba mencari jawaban-jawaban yang lainnya. Di situ ada beberapa pertanyaan di LKPD-nya itu. Dicoba dicari. Kemudian yang ada yang menjalankan bisa. Oke, bagus. Kemudian setelah sampai di situ, sudah sampai, silakan aktifkan ini ya. Di sini matriknya diaktifkan. Kemudian gesekan diaktifkan. Flux meter diaktifkan. Ya. Sudah ada di apa semua checklist? Sudah ya? Oke, kemudian arahkan ini
di sini ada dua alat ukurnya. Ini apanya? Yang ini adalah kecepatan aliran ini. Silakan ini ditarik ke sini. Ini nggak bisa ditarik karena sudah screenshot ya. Nah, ditarik ke sini. Nah, di sini ini coba nanti cari kecepatan paling tinggi antara dari bawah ke atas. Biasanya tengah ini nanti kecepatannya yang paling tinggi nih. Letakkan di sini ya. Ya. Kemudian nanti letakkan di sini. Kemudian ini juga letakkan di sini. Nanti masih bisa lagi diambil. Letakkan di sini. Jadi gini, ini pipa pertama, ini pipa kedua. Nah, di sini kemudian ini tekanan ini juga tarik ke sini, letakkan di bawah sini. Ya. Kemudian tarik lagi, letakkan ke sini. Ya. Nanti ada angkanya itu. Kalau sudah seperti itu, masukkan ke dalam tabel. Kalian hasil dari pencarian kalian dengan ibu bisa saja berbeda. Kalau ibu seperti ini, ya, seperti ini jadinya. Nah, catat semuanya nih. Sini yang satu berarti ini V1. Ini P1 ya, tekanan P1 itu di tabelnya kan ada ya, P1. Ini nomor 1 ya, ini jawab apa? Diisi nomor 1. Kemudian luas ini kalian tarik aja ini ke sini berapa? Tarik lagi, udah dapat yang A1. Ini luas 3,1 meter kuadrat, ini A-nya ya. Tarik sini jadi A1. Tarik lagi ke sini jadi A2 berapa? Kemudian untuk volume di atas ya, 5.000 liter per sekon, berarti 5.000 liter. Kita tidak membahas volumenya karena volumenya akan kita buat tetap, ya, Kita akan melihat dari sisi ketinggian dan luasnya nanti. Tapi yang ini belum ada tinggi, belum ada luas, ya, masih sama luasnya kita buat sama, tingginya sama. Luasnya sama-sama 3,1 atau berapa nanti di apa kalian tuh? Hanya 0 ya, karena belum kita berikan perlakuan apa-apa, masih sama tingginya. Jadi hanya 0 baik H1 maupun H2. Nah, isikan di tabel, silakan. Sudah? P1-nya ini P1. Masukkan tabel P1. Angkanya di apa kalian sendiri? Tadi Ibu. Ini kan itu hanya contoh ya, di tempat kalian sendiri. Jadi kita tidak menghitung ya, di nomor 2 itu, hanya masukkan aja ke dalam tabel. Nanti kita akan menganalisis pengaruh apa tadi ya? Pengaruh ketinggian. Perlakuannya ada 2, tinggi dan luas. Ya, jadi tinggi dan luas. Yang nomor 1 masih 0. Tabel itu kan ada 3 nomornya ya. Nomor 1 masih 0. Diisi aja, ini dimasukkan. Ini P1. Yang sebelah sini P2. Sudah? Sudah masuk? Belum bisa ya? Pokoknya nggak ada. Kelompok Rika bisa? Coba Rika diisikan. Coba ini isikan ke tabel. Ada kamu bantu? Enggak, masukkan ke tabel kelompok kalian di divisi. Tulis. Kelompok 2 bisa dijalankan? Bisa. Oke, bagus. Kelompok 3 belum, kelompok 4 bisa? Bisa. Ah ya. Kalau bisa coba instruksi dari Ibu coba. Yang ini adalah V1 kecepatan ya. V1 yang kecil tuh, kecepatan. Nggak harus 1,6, kebetulan yang punya Ibu 1,6. Masukkan dalam tabel P1. Kemudian ada P1 tekanan, masukkan dalam tabel berapa angkanya di situ. Di sini ada lagi luasnya. Luasnya itu A1 berapa? Di sini sama kan? Jadi A1 A2 sama. Itu kan ada penambang 1 dan penambang 2 kan? Nah, ada A1-nya berapa? Kemudian P2. P tekanan ya, P2-nya berapa? Tulis. Masukkan ke situ. Kemudian V2, V kecepatan. Masukkan dalam tabel. Oke. Sudah? Yang nomor 1 sudah? Sudah, oke. Sekarang kalau yang sudah ini reset semua. Nanti jadi 0 lagi ya. Nanti jadi seperti ini. Reset lagi. Reset ulang sudah? Oke.
kita coba isi tabel 2. Buat perlakuan terhadap tingginya. Tinggi caranya. Yang di sini tadi yang 0, ini yang bawahnya tarik ke bawah total. Tarik ke bawah total punya kalian itu. Tarik ke bawah total. Dan total ke bawah, yang atasnya juga turunkan. Diperkirakan seperti ini besarnya. Turunkan. Yang di sini naikkan total ini, yang atas nih, naikkan total seperti sini. Yang ini juga jadi naik. Oke, jadi naik. Kemudian silahkan kalian buat modelnya ya. Model dari pipanya nanti bisa beda-beda. Yang penting tampilannya rapi. Tampilannya rapi. Kalian buat modelnya. Kalau di ibu modelnya seperti ini. Seperti ibu. Tapi kalian bisa aja berbeda modelnya. Kalau ibu buat seperti ini. Oke. Nah, jadi yang satu ini yang di H1-nya jadi 0, H2-nya kita ukur. Kalau sudah dibuat perlakuan tinggi, klik lagi yang atas. Penggaris klik, matrik klik, gesekan juga di checklist, flux juga di checklist. Checklist semuanya. Nah, di sini penggarisnya sudah mulai berguna karena sudah ada perbedaan ketinggian. Mungkin kita coba penggaris dulu. Penggaris ini cara mencari tingginya adalah dari sini ke sini. Jadi pertama sekali penggaris ini kalian arahkan ke sini dulu. Arahkan ke sini di tempat satu ini. Di sini nanti tingginya berapa sampai ke bawah sini. Tingginya berapa? Nah, di sini. Kebetulan kalau di ibu itu berapa ini? Sekitar 4,1 di sini. Ya. Kemudian tarik kalau di sini. Ya, kalau di sini 4,1, tarik juga ke sini 4,1. Tarik. Nanti akan nampak nih dari sini ke sini berapa. Inilah tingginya nih, H2 tuh ini. Ini H2. Oke. Ini H2. Berarti H1 tadi 0 ya, masukkan ke tabel 0. H2 silahkan diisi. Kemudian yang seperti tadi lagi, yang tekanan arahkan ke sini. Nah, ini dia tekanan nih, P1 itu tadi. Kemudian P2 itu ini. Tekanan. Kemudian V kecepatan yang di sini tadi ambil ke sini 1. Ingat di tengah ya, kecepatan yang paling tinggi. Kemudian tarik lagi ke bagian 2, P2. Tarik lagi. Kemudian di sini kan ada apa ya, flux ini ya. Ini kan bisa ditarik-tarik ini, yang bawah ini. Artinya ini untuk mengukur luasnya. Kalau di ibu ini luasnya berapa ya? 2,5 ibu nih. Berarti kalau di sini 2,5, usahakan yang di sini juga 2,5. Nah, kalau beda, berarti tinggal pipanya dinaikkan, dikecilkan atau dibesarkan. Biar sama, kan kita belum memberi perlakuan terhadap luas, baru tingginya aja yang berbeda. Silakan buat lengkap seperti ibu ini dulu. Kalau sudah, masukkan di tabel 2. Berarti tadi H10, H2-nya ini kalian berapa? Silahkan ditulis. Sekarang kecepatannya masukkan di sini. V1 berapa? V2-nya berapa? Kecepatannya. Kalau ibu 2 meter per sekon, tapi kalau kalian bisa aja berbeda. Kan luasnya kita bisa aja berbeda kan. Tekanannya, P-nya yang bulat ini, P1 berapa? P2 berapa? Masukkan ke tabel. Masukkan. Kemudian luasnya silakan masukkan. Luasnya usahakan sama A1 dengan A2. Masukkan. Kemudian volumenya masih sama. Kalau di ibu sih 5.000 liter ya. Di kalian ibu nggak tahu. Yang jelas masih sama dengan tadi. Silakan. Untuk nomor 2. Sudah nomor 2? Sudah, nomor 1 dah. Nomor 2 sudah? Nomor 2? Belum? Silakan coba dituliskan di situ. Nomor 2 nomornya. Datanya. Nomor 3 juga, nomor 4 juga masukkan. Masukkan lagi seperti tadi. Sekarang perlakuan yang ketiga, luasnya yang dirubah. Luasnya ya. Kalau di ibu seperti ini. Nah, seperti ini. Kan ini lebih kecil ya. Ini luas penambangnya daripada ini kan. Ini lebih besar kan.
Kalian boleh buat seperti ini, boleh juga dibuat berbeda. Artinya ketinggiannya ya tetap dibuat berbeda, ketinggian seperti ini. Tapi yang ujung yang dua ini, yang bagian dua ini kalian kecilkan lagi. Artinya disempitkan, luasnya itu diperkecil. Luasnya diperkecil. Luasnya diperkecil. Oh, sebelumnya tadi di reset ulang lagi ya, reset ulang. Kemudian dibuat lagi seperti ini. Kemudian aktifkan penggaris, aktifkan matriks. Kemudian checklist lagi, gesekan, flux. Kemudian sama seperti nomor 2, masukkan nilai angka-angkanya. Kalau di ibu seperti itu, kalian pasti bisa berbeda. Ya, kecepatan buat di posisi tengah karena itu adalah kecepatan yang paling tinggi. Masukkan angkanya di bagian 1 ibu seperti itu. Kemudian ibu nggak ibu satukan dengan bagian 2 karena tertumpuk-tumpuk. Nah, bagian 2 ibu seperti ini. Kan ini flux meternya kan nggak bisa jadi satu ya. Ini luasnya tadinya di situ. Nah, ini sekarang di sini. Luasnya akan berbeda di ibu. Luasnya yang pertama itu 2,8, yang kedua itu di 0,8. Kalau kalian bisa saja berbeda. Ingat, kita tidak menghitung, hanya menulis apa yang terlihat di aplikasi PET itu masukkan ke tabel. Kita tidak menghitung ya. Jadi nggak apa-apa angkanya berkoma-koma, nggak apa-apa, tulis saja. Yang kedua punya ibu dan punya ibu. Nah, ini rule menghitung ketinggiannya. Tingginya tentu berbeda ya, karena kan yang bagian 2 itu sudah kita sempitkan, pasti ada kenaikan lah sedikit. Coba silakan. Sudah? Oke. Nah, aplikasi ini di sini kalau kita lihat densitasnya, densitas itu adalah massa jenis. Kalian bisa klik di sana. Kalau di ibu kan ini sudah jadi ya, ibu sudah ibu screenshot. Kalau di sini diklik bagian ini, di sini punya ibu itu kalau nggak salah 1000 ya densitasnya. Nah, ini juga kita bisa rubah-rubah ya. Densitas ini juga kita bisa rubah-rubah. Contohnya nih, ibu coba merubahnya nih. Ibu rubahlah ini di perlakuan. Jadi dia ibu kentalkan fluidanya itu menjadi madu. Nah, ternyata terjadi perbedaan. Oke, ini ibu kecilkan jadi bensin fluidanya. Jadi bensin. Ini yang madu dikentalkan. Oke, silakan diisikan. Silakan diisi data-data yang diperoleh dalam tabel, kemudian dilanjutkan mengisi LKPD-nya. Nomor 2 sudah diisi. Lanjut nomor 3, dijawab pertanyaannya. Dan nomor 4 dilanjut pertanyaannya. Diisi. Jadi enggak apa-apa. Ya karena jaringan mungkin ya, ada yang bisa, kayaknya ada yang enggak. Enggak apa-apa, diisi yang apanya aja. Kalau ada kesempatan. Oke. Yang bisa buka diisi ya tabelnya, seberapapun hasilnya. Itu jelas. Kita coba buka SKPD-nya. Dan silakan lanjutkan ya, diisi itu nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu coba diisi, nanti kita coba bahas juga. Tapi kalian coba dulu semampunya. Yang
Keenam, ini melalui buku paket yang sudah kalian baca, uraikan penerapan secara singkat pada produk teknologi dan buat kesimpulan. Nah, silakan disiapkan. Ibu coba buat tabelnya di sini. Pertemuan sebelumnya itu kan 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit juga. Silakan diisi dan kita akan melakukan diskusi, ya, melakukan diskusi. Kelompok 1 sudah apa? Silakan coba diisi ini yang nomor 1 coba isikan hasil pengamatan kalian nomor 1. Masukkan dalam tabel. Silakan. Tuliskan dalam tabel. Pak, perwakilan kelompok 1 silakan.
dia nulis di depan aja lama. Nah, nanti kita suruh nyanyi ya. Yang lama nulisnya. Nah, coba tulisnya. Gak apa-apa, semampunya, sedapatnya kelompoknya. Ada yang kosong gak apa-apa kan? Kita nanti coba analisis. Oke, sudah berat? Udah, satu aja. Oke. Ya, sip. Yang kedua, silakan. Kelompok 2, Yesa. Siap-siap kelompok 4. Kelompok 3 tidak berhasil, aplikasinya tidak apa-apa. Lanjut kelompok 4, bentar lagi. Oke, kelompok 4 silakan. Yang nomor 3, yang berjamaah ketiga. Oke ya, oke sudah selesai. Sekarang presentasi masing-masing kelompok, perwakilan kelompok coba maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ini masih ada pertanyaannya, masih ada berapa pertanyaannya ya? Lagi ya, oke. Coba maju perwakilan kelompok ke depan. Yang akan mempresentasikan hasil diskusinya maju ke depan. Masing-masing, cepat. Depan sini. Pak. Maju ke depan sini berjejer. Oke. Maju. Maju. Kelompok 1, 2, 3, 4 berjejer. Di apa? Di berurutan. Oke. Iya. Dan silakan sampaikan hasil diskusinya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 secara bergantian. Silakan dimulai. Bagaimana pengaruh ketinggian tingkat terhadap tekanan fluida? Semakin besar ketinggian maka akan semakin kecil tekanan fluida di dalamnya. Oke, kelompok 2. Pengaruh ketinggian pipa terhadap tekanan fluida adalah jika pipa semakin tinggi maka tekanan fluida akan semakin kecil. Sebaliknya, jika pipa semakin pendek maka tekanan fluida akan semakin besar. Oke, kelompok 3. Semakin besar ketinggian pipa maka akan semakin kecil tekanan fluida di dalamnya. Ya, kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan hasil diskusinya disampaikan. Bagaimana kelompok 4? Kesimpulan. Ya, silakan semuanya. Kalau kesimpulan berarti dari awal. Kesimpulannya
Yang keempat, bagaimana pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan dan tekanan fluida? Semakin besar luas penampang pipa, maka akan semakin besar kecepatan dan tekanan fluida. Kesimpulannya, semakin besar ketinggian pipa, maka akan semakin kecil tekanan fluida di dalamnya. Semakin kecil luas penampang pipa, maka akan semakin besar kecepatan dan tekanan fluidanya. Oh iya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, kita panaskan lagi suasana kelas kita. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah memberikan menyampaikan hasil diskusinya. Kita lihat dari tabel ini atau dari kesimpulan yang diberikan tadi ya. Dari kesimpulan apa tadi? Bagaimana pengaruh ketinggian pipa terhadap tekanan? Kalau pipanya semakin tinggi, tekanannya semakin kecil atau semakin besar? Tekanannya semakin kecil, ya. Berarti kalau misalnya dari lantai dasar ke lantai atas, berarti semakin kecil ya tekanannya. Ya. Kalau misalnya asal airnya dari atas, misalnya tangki, kemudian disalurkan ke bawah gini, besar apa kecil? Besar ya, karena lebih rendah. Nah, kalau ini dari bawah ke atas, itu tentu semakin ke atas semakin kecil. Masuk akal ya? Oke. Untuk yang pertanyaan nomor 4, bagaimana pengaruh luas penampang terhadap kecepatan dan tekanannya? Kalau luas penampangnya semakin kecil, ya tadi kan yang kedua kita perkecil. Kecepatannya semakin tinggi apa semakin rendah? Semakin tinggi, berarti semakin cepat ya. Oke, masuk akal? Masuk ya. Kemudian tekanannya semakin kecil apa semakin besar? Kalau luas penampangnya semakin diperkecil, tekanannya gimana tadi? Semakin besar. Luas penampang ini mana nih? Luas penampang juga ada ya yang diperkecil? Yang bagian ketiga. Oh ya, nggak apa-apa, berarti kurang lengkap ya. Oke, coba yang ibu ya, mungkin jaringan juga kurang stabil. Oke, coba kita lihat yang yang luas penampangnya diperkecil. Luas penampang diperkecil, coba kita cek ya. Nah nih, luas penampang diperkecil, tekanannya menjadi lebih nih. Di sini 139, di sini 107. Semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil ya. Kalau luas penampangnya diperkecil. Kalau luas penampangnya diperkecil, kecepatannya semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar ya, dari 1,8 ke 6,4. Ya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Kita lanjut. Kita coba konfirmasi ya dari hasil diskusi kalian kali ini. Kita coba lihat. Sudah selesai diskusi kelompoknya. Kita lanjut. Nah, ini persamaan ya. Ini ada di materi yang diberikan dan juga di buku paket itu. Diperhatikan. Di sini ada seperti yang kita buat di aplikasi tadi kan. Nah, tapi kalau di sini lebih lengkap, hanya yang H1-nya dinaikkan, H2 jadi nggak 0. Kalau kita tadi kan kita buat 0. Jadi di yang penampang pertama ada tekanan, ada luas, di sini ada kecepatan, ada ketinggian, sama dengan pipa yang kedua. Oke. Nah, ini hukum Bernoulli ya. Persamaan hukum Bernoulli itu adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus ya. Suatu garis arus berarti di mana aja? Berarti selagi pipa itu dari dasar mau ke lantai atas, lantai berapa ke atas, berapa meter pun ketinggiannya akan sama, konstan. Sehingga rumusnya menjadi tercek. Oh ini ya, ini menjadi konstan. Nah, kalau konstan berarti kemarin kan kita bahas apa? Debit juga konstan ya? Debit juga konstan. Ini sudah paham ya tabelnya? Oke, kita coba lanjut.
Bernoulli. Ini P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 konstan, berarti sama. P2 tambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Ini persamaan. Kan panjang ya, tapi asalkan ingat yang sebelah sini udah sebelah sininya sama, ngikut. Ya. Hanya diganti. Ya, yang pertama pipa pertama, yang satu pipa kedua. Jadi kita kan akan mengukur dari pipa satu ke pipa yang keduanya yang mana yang kita ukur. Ya, itu persamaannya. Kemudian ada fluida tak bergerak, statis, ada fluida yang mengalir dinamis. Nah, ini adalah persamaannya ya. Persamaan pada fluida statis dan dinamis. Berarti kalau tidak bergerak, V-nya itu jadi 0, baik V1 maupun V2 ya, jadi 0 ya. Maka persamaannya berubah seperti ini. Kemudian kalau fluidanya bergerak, nah kalau fluidanya bergerak bagaimana? Ini pada pipa mendatar. Kalau pipa mendatar berarti kan hanya 0 ya. H1, H2, 0. Maka yang rho itu dibikin 0 atau yang rho GH. Jadi inilah dia menjadi P1 ini rumusnya. Itu ya, ada fluida tak bergerak atau fluida statis, ada fluida dinamis pada pipa mendatar. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soal. Ya, kita cobakan untuk membahas satu contoh soal yang lumayan ya, bisa dikatakan soal HOTS ya, atau soal HOTS ya. Soal HOTS itu berarti tinggi ya, soalnya tinggi. Kalau lo rendah. Nah, jadi soalnya mudah berarti kalau lo. Ya, kalau height berarti tinggi. Oke. Coba diperhatikan itu pada gambar ini seperti yang kita buat tadi kan. Nah, di air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa, memasuki pipa bagian bawah dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per detik. Tekanan air pada pipa bagian atas berapa? Nah, berarti di sini yang ditanya berapa tekanan. Massa jenisnya sama, G-nya juga sama. Kecepatan pada bagian bawah 1. Kemudian tekanan pada bagian bawah ini 120 kPa. Ya, coba kita lihat pembahasannya, jawabannya. Ini kita cari dulu kecepatannya. Kecepatannya berarti menggunakan persamaan kontinuitas ya. A1 V1 sama dengan A2 V2, persamaan yang kemarin. Kita dapatkanlah V2-nya. V2-nya 4 meter per sekon. V1-nya berapa tadi? 1 ya? V1 1, V2-nya 2. Luas penampangnya yang pertama ini dia. Ya. Ini PR1 kuadrat tambah V1. Yang duanya PR2 kuadrat kali V2 ini dia. Ini kan jari-jarinya yang satu ini 12 cm, yang ini 6 cm, jadi PR kuadrat ya sudah, R-nya dimasukkanlah 12 ya, dimasukkanlah 12. Yang R2-nya dimasukkanlah 6. Dapatlah dia itu angkanya. Oke, dapatlah 4. Kita lanjut untuk persamaan kontinuitasnya. Ini dia. Ya ini ya. Kita masukkan di sini. P1-nya 120 kPa. Nah, ini adalah persamaan P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Persamaan ini disederhanakan menjadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat ditambah rho GH2 kurang 1. 120 kPa kurang P2 yang mau dicari adalah P2. Setengah kali rho-nya 1000, V2 kuadratnya, P2-nya tadi berapa? P2-nya tadi 4 ya. P4 kuadrat. P1-nya tadi 1 kuadrat. Ini bukan 42 ya, 4 kuadrat. Ini 1 kuadrat. Ditambah rho-nya 1000 massa jenis, G-nya itu 10. Hanya itu H2 dikurang H1
2 ini ya, ketinggiannya ya. Ketinggiannya 2. Oke, kita lanjut. Di sini dijadikan ke Pascal ya, 120 ini sudah di 120 kilopascal kurang P2. Ini di mana tadi? Oh, ini udah masuk ya. Nah, berarti ini tinggal diapakan? Dihitung setengah dari 1.500 dikali 4 kuadrat 16 dikurang 1 berarti 15 ya. 15 kali 500 ditambah 1000 kali 10.000 ya. Kali 2 berarti 20.000. Nah, ditambahkan dengan ini hasilnya 27.500 pascal. Maka P2-nya dapatlah 92.500 pascal atau 92,5 kilopascal. Ya, itu contoh soalnya. Kita lanjut, ini kasus persamaan Bernoulli yang tadi ya, untuk fluida tidak bergerak. Ini sudah disampaikan tadi. Persamaan ini adalah bentuk lain dari persamaan tekanan hidrostatis dalam cairan yang telah kita pelajari. Kemudian yang bergerak ini dia. Nah, ini coba ini perhatikan. Dalam pipa mendatar tidak terdapat perbedaan ketinggian. H1 sama dengan H2 0. Ini dia. Persamaan tersebut menyatakan bahwa jika P1 lebih besar dari P2, maka P1 besar dari P2. Ya, berarti ini kalau kecepatan pada pipa 1 lebih besar dari kecepatan pipa 2, maka tekanannya P1 juga besar dari P2. Lebih kecil ya. Ini berarti bahwa di tempat yang kelajuan alirnya besar, tekanannya kecil. Ini salah ketik ya. Kecil harusnya kecil. Nah, jadi ini seperti yang disampaikan oleh Yesa tadi kan pada kasus pesawat ya. Saya pesawat. Kalau kecepatan saya pesawat itu dibuat apa gimana? Ya, agak melengkung belakang ya. Nah, itu didesain supaya kecepatan angin di atas sayap pesawat itu menjadi besar, lebih besar daripada di bawah. Kalau kecepatan aliran air di atas sayap pesawat ini lebih besar, maka otomatis tekanannya kecil. Nah, yang di bawah sayap pesawat ini ya, di bawah sayap pesawat kecepatannya kecil, maka tekanannya besar. Maka ini akan mendorong, menimbulkan gaya angkat pesawat terbang. Inilah persamaannya ya di sini. Kita lanjut alat tadi, alat yang gambar tadi, venturimeter namanya. Sebuah pipa yang mempunyai bagian yang menyempit. Nah, contoh venturimeter yaitu alat yang dipasang di dalam suatu pipa yang berisi fluida mengalir untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Nah, ini biasanya kalau pada mungkin kalau dilihat di Dumai itu kan ada perusahaan minyak ya, minyak yang besar ya, Caltex kan. Di sana akan banyak sekali pipa-pipa besar itu. Nah, di dalam pipa itu isinya fluida ya, minyak. Nah, minyak yang di dalam itu kan mengalir ya, ada kecepatannya. Ada alat untuk mengukur kecepatan fluida yang di dalam pipa tadi. Itu namanya venturimeter. Dan juga tidak hanya di pipa itu ya, di peralatan yang lain juga, di karburator kendaraan kita, alat yang lain. Kemudian ada gambar yang satu lagi tadi, namanya tabung pitot. Nah, tabung pitot itu apa? Nah, itu adalah sebuah alat untuk mengukur kecepatan udara pada pesawat terbang, menentukan kecepatan angin dalam terowongan. Nah, ini pengukur kecepatan benda berkecepatan tinggi seperti mengukur tekanan udara pada pesawat. Nah, jadi kalau sepeda motor kita namanya alatnya speedometer ya, berapa 60 km per jam. Kalau ngebut bisa 80. Kalau kegiatan lagi rendah lagi. Ya. Nah, kalau pada pesawat namanya tabung pitot. Kalau kapal sama nggak? Kapal apa nih? Kapal laut. Alat ukurnya. Nah, kalau alat ukurnya kapal laut, coba ada nggak yang punya pendapat? Kalau kapal laut, alat ukurnya apa kira-kira? Alat ukur kecepatannya kapal laut. Kalian tahu? Alat ukur kecepatan kapal laut? Coba
browsing? Ada yang mendapatkan masukan? Ini bagus ya dari Ivan pertanyaannya. Tadi pesawat, kalau sepeda motor speedometer. Kemudian pesawat, alat ukur kecepatannya apakah speedometer? Ternyata beda namanya. Nah, kemudian kalau pada kapal laut, alat ukur kecepatan kapal laut beda lagi. Coba apa kira-kira namanya? Apa? Speed apa? Coba dibaca di situ. Mana Nabila? Dibaca. Apa namanya? Speed apa Nabila? Cuma speedometer. Oh, speedometer. Oh, sama. Nama alatnya speedometer, cuman mungkin proses kerjanya berbeda ya. Oke. Nah, ini mari melihat tayangan video. Kita coba lihat tayangan video. Line in. Mengatasi turbulensi bergejolak dan tak terduga di udara dan menuntaskan penerbangan dengan berbagai manipulasi. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana pilot dapat melakukannya atau apa yang terjadi pada pesawat ketika pilot mengoperasikan kontrol tertentu? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana pesawat bisa terbang dan bagaimana pilot dapat mengendalikan pesawat terbang dengan cara yang logis, namun sederhana. Kami berterima kasih kepada SimScale karena telah meminjamkan dukungan CFD mereka dan membuat video ini lebih informatif. Pertama, mari kita lihat lebih dekat sayap dan ekor pesawat modern. Satu hal menarik yang akan Anda ketahui adalah bahwa sayap dan ekor tidak dibuat sebagai satu kesatuan yang solid. Sayap dan ekor pesawat memiliki banyak bagian yang bisa digerakkan. Hal yang paling menarik tentang seluruh sayap dan bagian-bagiannya yang berbeda adalah bahwa sayap ini membentuk suatu struktur yang sangat khusus dalam mekanika fluida, yaitu bentuk airfoil. Hanya dengan memahami fisika di balik bentuk sederhana ini, Anda akan memahami fisika pesawat sepenuhnya. Mari kita lihat lebih lanjut tentang airfoil. Sebuah airfoil menghasilkan daya angkat ketika digerakkan relatif terhadap udara. Daya angkat ini membuat pesawat bisa terbang. Bagaimana daya angkat ini diproduksi? Airfoil menghasilkan downwash seperti yang ditunjukkan. Ini menyebabkan semakin tinggi sudut serang, maka semakin besar downwash dan terjadilah daya angkat. Kecepatan udara yang lebih besar juga meningkatkan daya angkat secara signifikan. Menarik, dalam penerbangan pertama manusia yang sukses, penerbangan Wright juga memanfaatkan prinsip airfoil yang sama. Meskipun airfoil mereka berbentuk kurva sederhana, itu sudah cukup untuk menghasilkan downwash yang baik. Lebih khusus lagi, pesawat mereka memiliki dua airfoil. Satu lagi ide untuk meningkatkan daya angkat adalah dengan mengubah bentuk airfoil seperti ini. Perubahan bentuk pasti akan meningkatkan downwash dan area sayap, sehingga memberikan daya angkat yang lebih besar. Singkatnya, ada 3 teknik untuk meningkatkan pengangkatan airfoil. Mari aplikasikan pengetahuan airfoil ini ke pesawat. Jika kita mengaktifkan flap dan slat, maka akan meningkatkan downwash dan meningkatkan daya angkat. Aileron dapat bergerak ke atas dan ke bawah, dan karena alasan itu, daya angkat dapat menurun dan meningkat secara berurutan. Di bagian ekor pesawat, Anda dapat melihat 2 attachment, kemudi dan elevator. Anda dapat mengontrol gaya vertikal di bagian ekor dengan menyesuaikan elevator. Dengan menyesuaikan kemudi, Anda dapat mengontrol gaya horizontal. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling menarik dari video. Mengendalikan pesawat menggunakan attachment sayap sederhana ini. Mari kita mulai dengan bagian lepas landas penerbangan. Untuk membuat pesawat lepas landas dari tanah, yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan daya angkat menggunakan berbagai teknik. Dan pastikan daya lebih dari tarikan gravitasi. Pilot menerapkan semua dari 3 teknik peningkatan elevator bersama-sama untuk menghasilkan lepas landas. Pertama, kecepatan pesawat meningkat dengan meningkatkan daya dorong mesin. Ketika kecepatan pesawat cukup tinggi,
pilot mengaktifkan flap dan slide. Daya angkat semakin meningkat karena ini. Ketika pesawat siap untuk lepas landas, mereka mengaktifkan lift ke atas. Gaya ekor memiringkan pesawat seperti yang ditunjukkan, dan sudut serang airfoil akan meningkat. Elevator tiba-tiba meningkat karena ini, dan pesawat lepas landas. Biasanya sudut serang dipertahankan sebesar 15 derajat untuk lepas landas. Dalam diskusi ini, kita membicarakan tentang dorongan mesin. Tetapi, bagaimana mesin mampu menghasilkan dorongan? Pesawat terbang modern menggunakan jenis mesin khusus yang disebut mesin turbofan untuk melakukannya. Dalam hal ini, reaksi kipas dan kekuatan reaksi dari knalpot memberikan daya dorong yang diperlukan. Dengan membakar lebih banyak bahan bakar, pilot dapat meraih lebih banyak dorongan. Bahan bakar pesawat terbang disimpan di dalam sayap. Setelah lepas landas, selanjutnya muncul fase neo dari pesawat. Selama dorongan mesin melebihi drag, kecepatan pesawat akan terus meningkat. Semakin besar kecepatannya, semakin tinggi pula daya angkatnya. Ini akan menyebabkan pesawat naik. Ketika pesawat mencapai tingkat terbang, tidak akan ada percepatan atau perubahan ketinggian. Anda bisa melihat bahwa dengan kondisi ini, daya dorong harus sama persis dengan drag, serta angkatan harus sama persis dengan berat pesawat. Sekarang, mari kita bahas bagian yang paling penting. Bagaimana cara pesawat mengubah arah? Anda mungkin berpikir bisa melakukannya hanya dengan mengatur kemudi. Kemudi menghasilkan gaya horizontal, dan gaya ini dapat memutar pesawat. Namun, perubahan arah yang langsung akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang, dan itu bukan metode praktis. Untuk membuat belokan seperti yang ditunjukkan, yang Anda butuhkan adalah gaya sentripetal. Mari kita lihat bagaimana pilot melakukan gaya sentripetal ini. Pilot hanya menaikkan satu aileron dan menurunkan aileron lainnya. Perbedaan daya angkat akan membuat pesawat terbang berguling atau roll. Dalam kondisi berguling ini, elevator tidak vertikal. Komponen horizontal dari elevator dapat memberikan gaya sentripetal yang diperlukan ke ban pesawat. Dengan cara ini, pilot dapat membuat pergantian radius tergantung pada sudut berguling dan kecepatan pesawat. Namun, teknik bank ini memiliki beberapa kelemahan. Saat Anda menahan satu aileron dan aileron lainnya turun, gaya hambat atau drag yang diinduksi pada sayap tidak sama. Ini akan menyebabkan pesawat oleng. Fenomena ini dikenal sebagai oleng at burst. Kemudian harus dioperasikan secara bersamaan untuk mencegah oleng at burst. Cara pilot mengendalikan berbagai attachment sayap dan keseluruhan pesawat diilustrasikan dalam animasi ini. Dalam prakteknya, komputer mengontrol secara akurat semua attachment sayap ini menggunakan sistem fly-by-wire. Untuk menurunkan pesawat, yang dilakukan pilot adalah mengurangi dorongan mesin dan menjaga nose pesawat agar turun. Ini adalah kebalikan dari operasi naik. Ketika pesawat kehilangan kecepatan, pesawat siap untuk mendarat. Pada tahap ini, flap dan slide diaktifkan lagi. Perangkat ini juga meningkatkan hambatan. Untuk meningkatkan drag, attachment sayap yang disebut spoiler juga diaktifkan. Pilot menggunakan satu lagi trik di sini untuk mengurangi jarak berhenti yang merupakan dorongan balik. Di sini tutup mesin terbuka lebar dan udara yang seharusnya mundur secara paksa diarahkan ke depan. Ini jelas akan menghasilkan dorongan balik dan akan membuat penghentian pesawat menjadi lebih mudah. Simulasi CFD yang kita lihat dalam video ini diproduksi oleh Simsian, perangkat lunak FPA dan CFD berbasis komputasi cloud yang kuat. Untuk melakukan analisis CFD kompleks pakai laptop atau PC normal Anda, cukup buat akun komunitas gratis di sini. Oke ya, ini lagi video dari bagaimana saya pesawat dan bagaimana pesawat terbang dari mulai akan lepas landas, kemudian bagaimana harus ketika merubah haluan, bagaimana ketika harus mendarat lagi ya, itu dibahas tadi. Nah itu ilmu pengetahuannya kira-kira fisikanya masuk nggak? Masuk ya, fisika banget ya. Nah jadi di pesawat ini fisika banget. Oke, jadi kalau melihat tayangan nanti ada yang
Bisa terbang. Bisa terbang ya. Lumayan. Besar itu. Iya, kan? Pesawat susah. Kan pesawat itu tiketnya mahal ya. Nah, dengan jadi pilot berarti ya gratis. Ya, kemudian gajinya juga lumayan ya seorang pilot itu. Tetapi menjadi seorang pilot juga harus melalui seleksi ya. Oke, tadi tayangannya sudah selesai. Itu adalah pendalaman materi kita ya. Jadi materi kita pada persamaan bernauli, aplikasinya tadi pada pesawat terbang sudah terlihat jelas. Tadi jawaban dari Yesa tadi benar ya berarti. Nah seperti itu. Tapi ini tadi lebih dalam lagi aplikasinya pada produk teknologi. Nanti kalian di rumah lihat-lihat pada penyemprot nyamuk itu bagaimana videonya, pada pipa venturi bagaimana, pada tabung pitot itu bagaimana. Pasti lebih menarik kalau kita tayangkan di sini semua, tidak cukup waktunya ya kita pada pesawat. Oke, sampailah kita pada menyimpulkan ya. Nah silakan perwakilan kelas ya, perwakilan kelas ya. Ini salah ketik. Perwakilan kelas untuk menyimpulkan pelajaran. Coba siapa yang bersedia? Oke, Ivan, silakan Ivan menyampaikan kesimpulan pelajaran kali ini. Setelah saya mempelajari materi ini, saya tahu bahwa tekanan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja untuk menaikkan fluida ke lantai 2, lantai 3 itu sangat membutuhkan tekanan yang lebih besar daripada tekanan di atas. Dan tadi setelah melihat video, saya mempelajari bahwa tekanan itu juga berfungsi dalam dunia penerbangan pesawat. Sekian. Oh ya, baik. Oke, setelah menyimpulkan pelajaran hari ini, sebelum Ibu tutup, kita untuk menyemangati diri kita coba tepuk tangan lagi ya, seperti yang tadi. Tapi di dulu aja nggak apa-apa. Oke, sesuai dengan aba-aba. Tepuk tunggal, tepuk double, tepuk triple, tepuk tunggal, double, unggul. Oh, bagus. Berarti sudah mulai fokus ya. Ya Bu.